Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas akhir kami yang bertema Salon Apik Barbershop. Di sini saya akan mendemokan program yang telah kami buat. Pertama, di sini ada menu login. Jika kita belum memiliki akun, maka kita bisa menggunakan menu daftar di sini. Di sini kita akan diarahkan untuk memasukkan username. Saya contohkan Adi dan passwordnya Adi12. Kita tampilkan passwordnya. Oke. Jika sudah diisi, sekarang kita klik daftar. Di sini ada tulisan berhasil menambahkan akun. Kita klik OK. Lalu kita klik kembali. Lalu kita masukkan username yang sudah kita daftarkan tadi. Oke. Kita login. Login berhasil. Kita klik OK. Di menu utama terdapat 3 menu: transaksi baru, tukang cukur, dan laporan. Pertama-tama saya akan menjelaskan transaksi baru. Dalam transaksi baru, kita diarahkan untuk mengisi nomor pelanggan. Untuk nomor pelanggan bisa kita lihat di tabel. Di sini ada P01, 02, 03, 04. Maka di sini kita isi P005. Nama pelanggan kita isikan contoh. Di sini untuk jenis produk kita tinggal pilih saja. Ada 3 jenis: potong rambut plus bilas, potong rambut plus pomade. Di sini saya contohkan potong rambut plus bilas. Untuk tukang cukur bisa kita pilih, ada 4 pilihan. Kita pilih. Untuk harga di sini sudah tertampil otomatis. Sekarang kita input uang bayar kita. Lalu klik bayar. Di sini muncul kembali 5.000 karena yang kita input uang 30.000. Kita klik OK. Di sini akan menghilang semuanya karena sudah terinput ke database. Sekarang jika ingin melanjutkan, kita bisa input ulang, tapi di sini saya akan melanjutkan penjelasan ke menu yang lain. Kita klik kembali. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk menu tukang cukur. Untuk menu tukang cukur ada input tukang cukur. Di dalam input tukang cukur kita juga diarahkan untuk mengisi ID, nama, dan lain-lain. Di sini akan saya contohkan. ID-nya sama. Kita samakan dengan yang sudah ada. Jika sudah terisi, lalu kita klik simpan. Simpan berhasil. Di sini akan menghilang, langsung terisi di sebelah sini di tabel. Jika di sini terdapat kesalahan, maka kita bisa menggunakan menu edit dengan cara klik 2 kali di sini. Maka akan tampil seperti ini. Kita bisa ganti. Jika kesalahan kelamin kita ganti. Lalu kita klik menu edit. Selanjutnya saya akan menjelaskan menu laporan. Di dalam menu laporan terdapat laporan berapa banyak pelanggan, nama, dan
siapa pegawai yang melayani, serta produk dan harga. Setelah kita melihat laporan, kita bisa kembali. Di sini saya akan langsung keluar saja. Jadi di sini ada fungsi untuk menampilkan record. Yang kedua untuk menampilkan login. Yang ketiga untuk menampilkan password. Di dalam form login ada fungsi untuk menampilkan form daftar. Kita memiliki data barbershop yang memiliki daftar, ada username, password, berhasil login. Ini untuk menampilkan button keluar jika option show dialog jika ingin keluar. Nah, kali ini pada form menu utama, di sini kita bisa menampilkan form login, lalu kemudian bisa menampilkan form transaksi baru, dan juga menu input, dan terakhir menampilkan form laporan. Bisa juga kita kembali ke form login sebelumnya. Di dalam form transaksi baru, terdapat fungsi yang pertama untuk mengosongkan isi dari form tersebut yang sudah pernah diisi, data. Yang kedua, ada fungsi untuk membuat tabel yang diambil dari database pelanggan dengan isinya. Yang pertama itu ada nomor pelanggan, nama pelanggan, umur pelanggan, nama produk, dan yang terakhir ada nama pegawai. Lalu ada fungsi untuk mengambil database dari from pegawai atau database pegawai, dan juga ada fungsi untuk mengambil isi dari database produk. Lalu di sini untuk combo box produk terdapat fungsi untuk menampilkan yang pertama itu dari database produk yang ditampilkan hanya harga produk. Di dalam button bayar terdapat fungsi yang pertama untuk menambahkan record database ke dalam tabel pelanggan. Yang kedua terdapat fungsi logika. Jika pelanggan tersebut membayar dengan jumlah yang lebih besar dari harganya, dia akan memunculkan pesan kembali dengan jumlah kembaliannya. Jika pelanggan membayar kurang dari harga produk yang ia pakai atau ia beli, maka akan memunculkan pesan uangnya kurang. Lalu yang terakhir ada fungsi kembali. Fungsi kembali ini ditujukan untuk kembali ke menu utama. Di dalam menu input terdapat fungsi untuk menampilkan input tukang cukur. Yang kedua untuk menampilkan form menu utama. Kemudian pada form tukang cukur, fungsi tampilan ini bergunanya untuk menampilkan data yang diambil dari form pegawai. Data yang ditampilkan itu ada ID pegawai, nama pegawai, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon. Lalu di sini ada fungsi clear yang berguna untuk membuat tempat pengisian data kosong dan siap diinputkan data baru. Selanjutnya yaitu simpan action perform. Gunanya untuk menambahkan record baru pada database. Lalu mouse clicket ini gunanya untuk memilih data pada tabel dengan mengklik tombol kiri pada mouse. Kemudian edit action. Nah, edit action ini berfungsi untuk mengedit data yang ada di dalam tabel pegawai tersebut. Lalu kemudian ada kembali action perform, yaitu gunanya untuk kembali ke tabel sebelumnya. Di dalam form laporan terdapat fungsi untuk membuat tabel. Di dalam pembuatan tabel terdapat fungsi inner join untuk mengambil pelanggan ke produk. Form yang diambil ada nomor pelanggan, nama pegawai, nama produk, dan harga produk. Di dalam tabel akan ditampilkan
nomor pelanggan, nama pegawai, nama produk, dan harga produk. Di dalam judul tabel ada nomor, ID pelanggan, nama pegawai, produk, dan harga. Selanjutnya terdapat fungsi untuk kembali ke menu utama. Di dalam kelas koneksi, terdapat fungsi untuk menghubungkan database dengan Java di NetBeans. Yang pertama itu string URL. Ini untuk linknya. Seperti pada contoh, kita menggunakan nama Barbershop sebagai nama database-nya. Untuk string usernya itu root. Untuk string passwordnya karena tidak ada kita kosongkan. Nah, jika koneksinya gagal, dia akan memberi pesan koneksi gagal. Di dalam database terdapat tabel login, pegawai, pelanggan, dan produk. Di dalam tabel login terdapat username dan password. Di dalam tabel pegawai terdapat ID pegawai, nama pegawai, jenis kelamin, alamat pegawai, dan nomor telepon. Di dalam tabel pelanggan terdapat nomor pelanggan, nama pelanggan, umur pelanggan, nama produk, dan nama pegawai. Di dalam tabel produk terdapat ID produk, nama produk, dan harga produk.